Lagi pada ngapain sih? Lomba maraton. Tapi kalau melawan kalian, Otan sudah pasti kalah. Gimana enggak? Rusa memiliki kecepatan berlari rata-rata 80-90 km per jam. Artinya, mereka bisa melebihi kecepatan seekor harimau yang hanya 60-70 km per jam. So pasti dong kalau Sobat Otan ini tidak bisa dikejar dengan mudah. Betul nggak Sob? Ambulans! Mana ambulans? Ada bayi rusa yang baru saja terjatuh dalam perlombaan ini. Ayo Sob, segera bangkit. Jangan mau kalah sama yang lain. Loh, si bayi ini kok malah tiduran ya? Kamu kenapa Sob? Teman, ternyata bayi rusa ini telah kehabisan tenaga. Berbeda dengan rusa yang sudah dewasa, tenaga si kecil ini belum cukup kuat berlari dalam jangka waktu yang lama. Tapi tenang, ia hanya butuh istirahat sejenak dan kemudian kembali mengejar rombongannya. Mantap! Ular! Ya ampun, ternyata para gerombolan rusa berlari ke sana kemari karena ada ular. Tolong, ada ular di dalam kandang. Syukurlah ada paman kiper yang berhasil mendengar teriakan Otan. Pegang ekornya. Hati-hati paman, sepertinya ular ini tidak suka dengan kehadiran kita. Teman, ular piton memang seringkali menjadi ancaman predator bagi para rusa ini teman. Apalagi bayi rusa yang lemah kerap menjadi incaran empuk bagi ular. Akhirnya, paman berhasil mengevakuasi ular ini teman. Syukurlah. Oh iya, Otan sekarang lagi berkunjung ke salah satu pusat penangkaran rusa sambar di Kalimantan Tengah. Ada sekitar 200 populasi rusa di penangkaran ini. Rusa sambar sendiri merupakan satwa endemik yang dilindungi karena terancam punah. Penyebaran Sobat Otan ini hanya di Kalimantan dan Sumatera. Ciri khusus rusa sambar adalah tubuhnya yang lebih besar daripada rusa jenis lainnya. Tanduk hanya dimiliki oleh jantan saja dan mulai tumbuh saat usia di atas 1 tahun. Fakta unik lainnya, pendengaran rusa tergolong sangat baik dan sensitif. Mereka bisa mendengar ke berbagai arah dengan cara menggerakkan daun telinganya. Kelebihan ini mereka gunakan untuk waspada terhadap ancaman predator. Didukung kaki yang kuat, membuat mereka dapat dengan sigap untuk menghindar di saat ada bahaya. Canggih ya kamu Sob. Wah, kalau ini sih Otan sudah paham. Pasti daun-daunan ini untuk para rusa kan? Ya iyalah, Otan kan makannya pisang bukan dedaunan. Di penangkaran ini, rusa rutin diberi makan pagi dan sore. Gak heran lah kalau sobat-sobat di sini sehat kayak Otan. Ayo sini kumpul-kumpul. Makanan sudah datang loh. Sobat Otan ini auto mendekat ketika mendengar suara motor pembawa daun teman. Intinya, kedatangan paman sudah ditunggu-tunggu oleh mereka. Cie. Seperti hewan pemamah biak lainnya, rusa sambar mengkonsumsi tumbuhan untuk memperoleh nutrisi. Makan yang lahap ya Sob, habiskan, jangan kasih kendor. Satu kata untuk kamu Sob, gemes. Teman, ini adalah bayi rusa yang baru saja lahir. Lihat, badannya saja masih basah karena air ketuban induknya. Masa kehamilan rusa sendiri berlangsung sekitar 8 bulan. Tapi kok kamu sendirian saja sih Sob? Mama papa kamu kemana? Teman, coba kita lihat. Anak rusa ini seperti diasingkan oleh kelompoknya. Kira-kira kenapa ya?
Apa Sobat Totan ini tidak diterima karena alasan tertentu? Jawabannya salah semua ya. Bayi rusa ini sengaja diasingkan sejenak karena takut terinjak oleh anggota kelompok lainnya. Terlebih bayi rusa ini masih lemah dan belum bisa beradaptasi dengan koloninya. Tapi jangan khawatir, walau begitu, bayi rusa ini selalu dipantau oleh kawanannya. Tuh lihat, semua mata rusa tertuju pada bayi ini. Tenang ya Sob, kamu aman kok. Rusa-rusa ini pada kemana ya? Kok hilang tiba-tiba sih? Walah, ternyata mereka lagi santai di jacuzzi alami, alias berendam di kolam. Sobat Totan ini termasuk hewan yang tidak takut air. Mereka sering terlihat berendam ketika cuaca sedang terik. Hal ini sangat membantu menurunkan suhu panas pada tubuh rusa. Walau terlihat santai, mereka tetap dalam keadaan waspada, teman. Karena bisa saja ada predator yang tiba-tiba muncul dari dalam air. Apalagi kecepatan mereka berlari di air tentu tidak sebaik ketika di daratan. Sob, geseran dong. Otan mau ikut berendam bareng kalian nih. Teman, perhatikan deh. Ada beberapa rusa yang menghentakkan kakinya saat mau makan. Kira-kira kenapa ya? Selidik punya selidik, ternyata gerakan tersebut untuk menakuti hewan lain yang berusaha untuk mendekat. Rusa pada umumnya adalah satwa yang sensitif. Mereka selalu menjaga jarak terhadap makhluk hidup lain. Jadi ketika ada yang mencurigakan, mereka akan menghentakkan kakinya seperti tadi, teman. Canggih. Tapi seberapa hebat sih penciuman mereka? Nah, untuk mengetahuinya kita uji coba saja yuk. Kali ini singkong kita lumuri dengan buah naga sehingga berwarna merah. Kira-kira singkong yang bermutasi ini akan dilirik oleh para rusa nggak ya? Nampaknya mereka tidak tertarik pada warna cerah, teman. Walau mereka sempat mengendu singkong merah, tapi tetap saja mereka tidak makan. Aroma singkong jelas sudah berubah karena dilumuri oleh buah naga, teman. Sementara rusa tidak terpengaruh oleh warna-warna cerah. Intinya mereka lebih mengandalkan indera penciuman daripada penglihatannya untuk mengenali sumber makanan. Cakep! Di Indonesia ada 5 jenis rusa loh. Ada rusa sambar, rusa timor, kijang kuning, kijang biasa, dan rusa bawean. Ngomong-ngomong soal rusa bawean, Otan jadi keinget mitos tentang hewan ini. Masyarakat bawean percaya mitos adanya rusa berselempang putih dan bertanduk emas yang pernah menampakkan wujudnya pada anggota masyarakat di sana. Mereka menyebutnya Kijang Kencana, mirip seperti tokoh dalam kisah pewayangan Ramayana. Mereka percaya Kijang Kencana alias Kijang Emas memiliki kesaktian dan bisa mendatangkan kemakmuran bagi yang bisa memilikinya. Tapi tak seorang pun berhasil menangkap si Kijang Kencana ini. Kalau Otan sih lebih percaya rusa ini memang pelari unggul, teman. Oh iya, Otan juga mau ngenalin sobat Otan satu lagi nih. Namanya rusa timor. Lu. Hei, aduh. Kamu ngapain sih, Sob? Nandukin rumput begitu? Tuh kan, kamu jadi sulit berjalan kan? Itu dia kelakuan unik para pejantan dewasa saat dalam kelompoknya. Ia akan membuat mahkota dari rumput pada tanduknya, teman. Perilaku seperti itu menunjukkan pesona kejantanannya bahwa ia sudah pantas menjadi seorang pemimpin. Ia siap bertarung untuk menggantikan pemimpin sebelumnya. Dan pastinya siap menarik hati para rusa betina. Ai, sedap!
Loh, tunggu. Lagi tenggelam kok malah dapat ikan? Walah, Bapak ini bukan sedang tenggelam rupanya, tapi sedang menenggelamkan diri sambil mancing. Tinggal letakkan saja kail dan umpan di lokasi yang dekat ikan. Hap, ikan pun dapat. Kerapu yang ditangkap Pak Jalil adalah ikan-ikan kerapu yang terlepas dari keramba pemeliharaan. Bisa karena cuaca buruk, ataupun akibat kecerobohan para petambak, ikan-ikan kerapu lolos dari keramba. Setahu Otan, ikan kerapu termasuk kelompok ikan demersal. Artinya, ikan ini selalu hidup tak jauh dari dasar laut dan terumbu karang. Jadi, kalaupun terlepas dari keramba, secara alami mereka akan mencari perlindungan di terumbu karang terdekat. Pantesan aja Pak Jalil tidak perlu susah-susah menemukan dan menangkap kalian. Tinggal tunggu dan pancing saja di terumbu karang seperti ini. Canggih bener kan ilmunya? Dalam sehari, Pak Jalil bisa dapat lebih dari 20 ekor kerapu loh. Ikan kerapu ini biasa ia jual kembali kepada para pembudidaya kerapu. Sejatinya, secara turun-temurun, warga Pulau Giri Ketapang Probolinggo, Jawa Timur kebanyakan bermata pencaharian sebagai nelayan. Kemudian, mulai tahun 2012, budidaya ikan kerapu mulai tumbuh dan berkembang. Gak tanggung-tanggung loh, hingga kini ada sekitar 200 unit keramba jaring apung milik warga di sini. Makanan untuk ikan kerapu tak sulit didapat di sini. Para pembudidaya biasa memberi makan berupa ikan-ikan rucah atau ikan-ikan kecil yang dianggap remeh oleh nelayan tangkap. Harga pakannya cukup terjangkau dan tentu saja menguntungkan. Tuh lihat. Kalau diberi makan, mereka puas banget kan? Sabar dong sob. Semuanya pasti kebagian. Perahu ini sepertinya Otan kenal. Nggak salah lagi. Kalau Bapak ini sudah datang mendekat ke keramba, ini tandanya. Nah, benar kan? Mereka mau panen. Beneran kali ini. Yeay! Ini adalah salah satu kapal pengepul ikan. Seperti biasanya, hari ini ia akan mengambil beberapa kerapu dari rekanannya yang siap panen. Memang sih di sini bukan posyandu, tapi Otan penasaran. Mereka sudah sebesar apa sekarang? Wih, sepertinya bobot mereka sudah cukup besar. Tenang, agar tetap segar dan bugar, sudah ada tempat penampungan khusus bagi ikan-ikan saat dibawa dalam kapal. Dalam kolam tampungan seperti ini, ikan dapat bernapas dengan baik dan juga tidak stres. Perahu pengangkutan ini mampu menampung hingga lebih dari 2 ton ikan loh. Kermaks alias keren maksimal. Paman-paman mancing mania suka banget pakai umpan tiruan seperti ini untuk memancing ikan-ikan dasaran alias demersal seperti si ikan kerapu. Oh iya, Otan jadi ingat soal umpan seperti ini. Di kalangan para pemancing, ada yang percaya bahwa warna-warna tertentu menjadi lebih ampuh dijadikan umpan tiruan. Tapi apa iya seperti itu? Ataukah ini hanya sekedar mitos? Otan jadi penasaran. Sekarang sudah ada agen Otan yang akan bantu Otan mengujinya. Kita coba dulu pakai umpan yang warna cerah ya. Nah, benar kan? Umpan berwarna cerah langsung aja dikejar dan dikerubutin ikan-ikan kerapu. Umpan warna cerah terbukti jitu. Woohoo!
Ini bisa jadi bukti kalau warna sebetulnya tidak terlalu berpengaruh pada kejituan umpan terlihat oleh ikan. Ikan tetap bisa melihatnya kok. Menurut hasil penelitian yang Otan tahu, sebagian besar ikan bisa melihat warna. Ikan juga mampu melihat gradasi warna, pantulan sinar, bentuk, dan juga gerakan. Pergerakan ikan mengejar mangsa mirip dengan perilaku kucing. Seperti juga kucing, ikan tidak memperdulikan bau dan rasa buruannya. Ia hanya peduli terhadap bentuk penampakan dan juga pergerakan saja. Kalau dikira mirip dengan mangsa yang biasa mereka buru, tentu saja akan langsung dikejarnya. Jadi, kejituan umpan buatan pancing berdasarkan warna saja ternyata hanya mitos. Loh, kok laba-labanya diambil sih? Buat apa, Bu? Lepaskan sobat-sobat Otan ini. Emang laba-labanya itu bisa dijual? Atau jangan-jangan mau dimasak? Walah, rupanya laba-labanya dipindah ke sini untuk membantu ibu petani menjaga sawahnya, teman. Jadi si laba-labanya sekarang dikasih misi untuk menangkap para hama tak diundang yang bisa merusak padi. Caranya, ya dengan memanfaatkan jaring si laba-laba sebagai perangkapnya. Shh, ada satu target sasaran mendekat ke sarangnya, teman. Walang sangit ini adalah musuh para petani karena sering memakan cairan buah padi muda sehingga menyebabkan padinya menguning dan mati. Hap! Tanpa berlama-lama, si walang sangit yang menempel di jaringnya langsung disergap dan dibungkus. Jaring sutra si laba-laba ini adalah serat protein yang sangat kuat, teman. Jaring ini dihasilkan dari kelenjar bernama spinneret. Tapi kok kamu gak pernah terjebak sama jaringmu sendiri sih, Sob? Jadi ternyata susunan jaring sutranya ini ada yang bersifat lengket dan ada yang tidak, teman. Benang yang berupa garis lurus dan menjadi kerangka sarangnya ternyata bersifat tidak lengket. Sedangkan jaring yang membentuk lingkaran atau spiral ini adalah jaring yang lengket. Jadi laba-labanya akan selalu bergerak melewati jaring yang tidak lengket itu, teman. Sementara serangga yang menempel di jaring walau sedikit saja biasanya akan berontak dan akan semakin tergulung jaring. Canggih bener jaring kamu, Sob. Laba-laba memang biasa bersarang di pepohonan, teman. Tapi sering juga ditemukan di dalam rumah. Semakin banyak ditemukan sarang laba-laba di dalam rumah, menjadi penanda kalau rumah tersebut tak terurus. Makanya banyak orang yang tidak suka kalau kedatangan sobat Otan ini. Tapi ngomong-ngomong soal laba-laba, Otan jadi ingat sama mitos soal sobat Otan ini di masyarakat Jawa. Dalam bahasa Jawa, si laba-laba disebut kolomonggo, teman. Menurut primbon Jawa, kalau ada kolomonggo masuk ke dalam rumah, dipercaya sebagai pertanda yang baik. Ada yang mengartikan kalau si pemilik rumah akan kedatangan tamu istimewa yang tak terduga. Lucunya, syarat mitos ini sebagai pertanda baik dalam primbon adalah kaki laba-labanya harus 8. Kalau itu sih, udah pasti kamu selalu dibilang pembawa pertanda baik, Sob. Kaki kamu kan emang ada 8. Eits, tapi rupanya ada juga kepercayaan kalau melihat sarang laba-laba dalam mimpi diartikan sebagai pertanda buruk. Yakni, ada yang berniat jahat terhadap orang tersebut. Aduh, buat Otan, kamu sih sobat Otan yang canggih dan kaya manfaat, Sob. Buktinya, si ibu petani tadi sawahnya jadi bebas hama, ya kan? Hihihihi.